sekelompok sampah. Sok jadi 4 dokter termasyhur. Tapi penyakit ayahku saja tak bisa didiagnosis. Nona Hartono, ampun, penyakit ayahmu sungguh aneh. Kami dokter berpengalaman, tak pernah lihat ini. Kepala pelayan Tan. Tebar maklumat di seluruh dunia. Siapa bisa sembuhkan ayahku? Aku Hartono akan nikahi dia. Dan berikan seluruh aset grup Hartono triliunannya. Baik. Tabib Agung Tianchi tentukan nyawa. Hidupkan kembali. Saya turun gunung. Pertama, tolong orang. Lepas derita sakit. Kedua, ke Hulhai. Penuhi janji nikah dengan Chu Yu si keluarga Chu. Ini... Gu pemakan jantung jahat. Sudah hilang ratusan tahun. Keluarga ini masalah besar. Kepala pelayan Tan. Segala cara, cari tabib yang sembuhkan ayahku. Baik. Siap. Nona tunggu. Maaf, boleh tanya Anda? Saya Raka Saputra. Rumahmu hawa hitam pekat. Pasti celaka. Saya bisa bantu. Hawa hitam? Tuan Saputra, ayah sedang dililit penyakit. Tapi kami cari dokter sungguhan. Bukan orang seperti dukun Anda. Peramal sialan. Jangan cari gara-gara. Pergi. Ayah Anda sejak 10 tahun lalu telah koma. Setiap awal bulan, hari ke-15 ia pingsan. Jika tak diobati, nyawanya terancam malam ini. Bagaimana Anda tahu penyakit ayahku? Aku bisa obati ayahmu. Grup Hartono bertahun-tahun cari semua tabib ternama. Bahkan penyebabnya pun tak bisa didiagnosa. Anda cuma peramal, berani bilang bisa selamatkan orang. Mulutmu lancang. Tidak, aku bisa obati. Aku tahu hidupmu sulit. Uang 454 ribu ini. Ambillah. Kalau kakakku tahu, Anda bercandakan sakit ayahku dan marah besar. Aku tak bisa tolong, meski ingin. Nona Hartono, Anda baik hati, orang baik. Sayangnya nasib malang, hidup Anda pendek. Peramal sialan. Berani kutuk nona kedua kami? Cari mati. Apa maksud Tuan? Setiap datang bulan, jantung Anda terasa terbakar. Sangat sakit. Benar kan? Bagaimana Nona Hartono? Sekarang percaya, aku bisa selamatkan ayahmu? Baiklah Tuan Lin, aku percaya Anda paham. Tapi dengarlah ini dulu. Kalau ayahku tak sembuh, kakakku takkan memaafkanmu. Pikir baik-baik. Silakan tunjukkan jalan Nona kedua. Ayah, dulu Anda pimpin grup Hartono berjaya di bisnis. Di seluruh kota Samudra, semua tunduk pada Anda. Kini semua pihak terhadap grup Hartono penuh niat jahat. Kalau Anda tak bangun, bagaimana ini? Nona besar, jangan bersedih. Sakit kepala keluarga Hartono bisa kusembuhkan. Tangan suci penata tulang menghadap Nona besar. Ini Raja Tabib Jarum Emas dan Santo Ramuan Cihuang. Selamat datang, 3 tabib sakti. Kami bertiga datang menjawab panggilan itu. Di maklumat tertulis, siapa yang bisa bangunkan kepala keluarga Hartono? Bisa mewarisi kekayaan triliunan grup Hartono. Benarkah? Asal 3 tabib sakti bisa bangunkan ayah. Grup Hartono tepati janji. Takkan ingkar. Nona besar tak usah khawatir. Dengan aku di sini, dalam 3 tusukan, ayah Anda pasti bangun. Kami andalkan Raja Tabib. Adik Raja Tabib, katanya sembuhkan orang pakai 3 jarum. Benarkah? Hari ini kita saksikan. Adik Raja Tabib, sudah ketemu penyebabnya? Nona besar, penyakit ayah Anda sungguh aneh. Aku tak cukup ahli. Tak bisa sembuhkan beliau? Bahkan Raja Tabib Jarum Emas tak bisa diagnosa penyakit ayahku. Berdasarkan tusukan jarum, sehat walafiat tubuh ayah Anda. Tapi ajalnya tiba. Puluhan tahun aku praktik, tak pernah lihat gejala ini. Saudari, ku beri kesempatan dulu, tapi gagal juga. Biarkan aku. Dalam 3 menit, ayah Anda pasti sembuh. Tuan Suci, silakan. Ayahku tergantung Tuan. Aneh, denyut tuan-tua normal. Tapi tenaga hidupnya sudah habis. Jurus rahasiaku pun tak bisa bangunkan beliau. Mohon maaf Nona besar. Bahkan Tuan Suci tak bisa apa-apa. Nona Hartono, jangan panik. Keduanya tak lihat masalah. Masih ada aku, Santo Ramuan. Kepala keluarga pasti hidup kembali.
Ini panacea-ku, pil pemulih jiwa. Setelah diminum, walau jiwa lepas, roh hampir hilang, takdir bisa diubah, hidupkan kembali. Lihat apa trikmu. Tolong selamatkan ayah Santo. Aset grup Hartono triliunan akan kuambil sendiri. Jangan ingkar janji Nona Besar. Kata Maya Hartono tak pernah berubah, tak pernah ingkar. Baik, maka saya akan berikan pil ini kepada Yang Mulia. Kalau kepala keluarga Hartono minum pil ini, dewa pun tak bisa selamatkan. Siapa berani lancang begitu? Halangi Santo menyembuhkan orang? Ini Tuan Saputra. Katanya dia bisa sembuhkan ayah. Saya ajak dia coba. Sungguh kacau. Dia cuman seorang peramal, dukun keliling gadungan. Awalnya aku juga nggak percaya. Tapi saat pertama ketemu Tuan Saputra, dia langsung sebut penyakit pribadiku. Kulihat dia punya sedikit ilmu pengobatan. Ayah lagi kritis. Jadi ku bawa dia pulang, buat dicoba. Nona kedua, kamu sembarang ambil peramal dari jalanan. Buat obati orang, lalu buat apa kami, para tabib sakti ini? Betul juga. Menurutku, dia cuma belajar kulit luar ilmu pengobatan. Benar-benar tak bisa menyelamatkan orang. Kalian bertiga tak punya kemampuan sejati, berani menyebut diri tabib sakti, dan berobat di sini. Kalau tersiar, tak takut jadi bahan tertawaan? Nona kedua, kalau kamu percaya dukun ramal gadungan ini bisa selamatkan ayahmu, aku pergi saja. Yang Mulia, tunggu. Kami tentu percaya kemampuan Yang Mulia tiada duanya. Bisa selamatkan ayah kami? Sekarang akan kusuruh orang usir dukun ramal gadungan ini. Hei orang! Tak apa. Kalau Nona Besar tak percaya padaku, aku pergi saja. Hanya khawatir setelah aku pergi, Tuan Hartono tak akan bertahan malam ini, dewa pun susah selamatkan. Bualan menakut-nakuti. Kuasa kamu, bahkan penyakit Tuan Hartono, saja tak bisa kenali. Tentu saja aku tak bisa lihat. Karena Tuan Hartono sama sekali tidak sakit. Kepala keluarga Hartono terbaring di sini, tak sadarkan diri. Kau bilang dia tak sakit? Benar-benar bicara omong kosong. Kau cuma orang yang abaikan fakta dan cari perhatian dengan trik receh, tak usah dipedulikan. Tunggu apa lagi? Cepat usir dukun gadungan ini. Pergi dari sini. Tunggu sebentar. Tuan Raka Saputra, kalau ada keahlian sembuhan, tunjukkanlah. Asal kau bisa selamatkan ayahku, aku rela menikahimu. Nona kedua, kurasa dia cuma mengincar harta keluarga Hartono dan pura-pura sakti untuk menipumu. Dengan kami bertiga di sini, kami harus ungkap tabiat buruknya untuk bela dunia medis. Oh, kalian bukan belum mahir, tapi buta mata. Kepala keluarga Hartono memang tak sakit. Jelas dia kena guna-guna. Ku. Betul. Namanya Gu pemakan jantung. Korban tampak sehat walafiat. Denyut nadinya normal. Tapi darah dan tenaga hidupnya sudah habis diserap Gu itu. Makanya koma lama. Hari ini si Gu akan makin parah. Kalau tidak cepat diobati, kepala keluarga Hartono pasti mati. Tak mungkin, bohong saja sudah keterlaluan. Sekarang beraninya kau membual soal Gu? Konyol dan menggelikan. Dasar penipu tak tahu malu, tidak punya batas. Nona Besar, tangkap dia sekarang. Bersihkan dunia pengobatan kita. Ya, tangkap dia. Tapi, gejala ayah saya. Tim kami. Tuan Saputra, tolong selamatkan ayah saya. Tunggu, menurut catatan perguruan saya, Gu itu sangat beracun dan jahat. Banyak korban. 50 tahun lalu sudah dibasmi oleh tabib agung Telaga Langit. Bagaimana Anda bisa tahu soal Gu? Benar. Nona Hartono, waktu kemunculannya terlalu kebetulan. Sepertinya dialah yang pasang Gu. Pura-pura menuduh orang lain. Benar, penipu keji macam ini, jahat hatinya, tak terampuni dosanya. Hari ini pasti kubunuh kau, hancurkan tulangmu jadi abu. Siapa sebenarnya kau, Raka Saputra? Jika perkataan Nona Hartono tadi, kau percayai, maka aku akan selamatkan dia. Jika tak percaya, Aku tak akan ganggu lagi. Kak, Tuan Saputra tak seperti orang jahat. Ayah sekarang dalam bahaya, 3 tabib terkenal pun tak tahu penyebabnya. Mereka tak berdaya, kini hanya percaya. Pada Tuan Saputra. Nona kedua, jangan. Jika termakan fitnah orang licik, nanti celaka besar. Bagaimana jelaskan pada kepala keluarga? Sampai titik ini, hanya Tuan Saputra yang bisa selamatkan ayah. Tuan Saputra, tolong selamatkan ayah, karena ada jodoh dengan Nona kedua. Akan kuselamatkan nyawa ayahmu. Ini bukan tempat pengobatan. Untuk selamatkan ayahmu. Nona Besar, ikut aku ke kamar tidur ambil Gu. Aku sudah tahu niatmu jahat. Berani-beraninya kau alihkan sasaran pada Nona Besar. Aku sudah lama jadi tabib, tak pernah dengar aturan terapi mesti wanita sendirian di ruangan tertutup. Nona Besar menurutku. Orang ini mau tipu uang dan nafsu sekaligus. Tak boleh kita biarkan dia berbuat jahat sesuka hati. Kepala pelayan Tan, kenapa diam? Tangkap si jahat ini. Untuk pancing keluar Gu, harus pakai darah dan energi. Keluar darahnya. Kalau ada orang asing dekat, Gu bisa kaget. Dan kondisi kepala keluarga Hartono makin parah, lebih cepat kumat. Omong kosong. Cara begitu tak pernah ada.
Kau cuma cari alasan terapi untuk nodai kesucian nona besar. Tuan Saputra, aku juga putri ayah. Darah dan energiku. Bisa pancingku tidak? Tentu bisa. Kakak, Dik? Asal ayah bisa sadar, apapun rela kulakukan. Nona besar, tolong jamin sampai terapi selesai. Satu lalat pun tak boleh masuk. Bila gue terganggu, kepala keluarga Hartono pasti mati. Raka Saputra, kalau kau berani punya niat tak pantas pada adikku, aku Rinaya Hartono akan buat kau lebih buruk dari mati. Tuan Saputra, apa yang harus kulakukan? Lepaskan bajumu. Lepas baju. Jangan salah paham. Buka baju agar gue merasakan hawa tubuhmu. Semakin sedikit pakaian, makin baik efeknya. Dengan keluarnya gue dari tubuh ayahmu, nyawanya akan kuselamatkan. Baik. Berikan tanganmu. Darah jantung jadi pengantar. Ilmu hitam gue terlihat. 3 jiwa mantapkan posisi. 7 roh kunci pelataran. Kini yang murni kurampas tempatmu. Keluar! Kakak, kurang awas kamu. Kau bisa percaya sama omongan penipu itu? Nona kedua dibiarkan saja. Masuk bersamanya. Iya. Kalau penipu ini di dalam berbuat sesuatu dan tersiar, dia memang pantas mati. Tapi nama baik nona kedua bisa hancur seumur hidupnya. Betul. Selama belum terlambat, kita harus cegah mereka. Aku bilang apa? Pria wanita sendiri. Pasti ada masalah. Apalagi itu cuma penipu serakah. Nona besar, masih belum terlambat. Kalau sudah telanjur, baru menyesal sudah terlambat. Nona besar lupa perkataan Tuan Saputra tadi. Jangan-jangan mereka lagi mengobati. Kalau kami masuk paksa, kepala keluarga Hartono bisa bahaya. Nona besar, pastikan sampai pengobatan selesai. Satu lalat pun jangan dibiarkan masuk. Atau gue bisa terganggu. Kepala keluarga Hartono pasti mati. Kamu benar. Sekarang belum bisa masuk. Kata Tuan Saputra, saat pengobatan tak boleh diganggu atau nyawa ayahku terancam. Aku percaya Rinaya. Dia pasti lagi menyelamatkan ayah. Sungguh tak tahu malu? Kakak-kakak benar. Orang ini pasti penipu. Di dalam lagi begituan. Nona besar kalau tidak bertindak, semuanya bakal benar-benar telanjur jadi... Berani main-main dengan keluarga Hartono, benar-benar cari mati. Raka Saputra, kau brengsek, berani sakiti adikku. Gue pemakan jantung muncul lagi. Harus cari dalangnya. Raka Saputra bajingan kau. Beraninya kau ganggu adikku? Hari ini kuhabisi kau. Kau! Bukan seperti yang kalian kira. Hei, dasar brengsek tak tahu malu. Bukti sudah lengkap. Mana bisa kau jelaskan? Nona dua, jangan takut. Kami bertiga di sini. Orang ini takkan berani apa-apa. Orang jahat. Takkan bisa lolos. Tidak, kalian salah paham. Tuan Saputra tadi sedang mencabut Gu, menyembuhkan ayah. Bagus, katanya menyembuhkan. Lalu kenapa ayah kami belum sadar? Nona utama. Gunya sudah dicabut. Kepala keluarga akan bangun. Aku dan Nona Wijaya masih punya janji nikah. Sudah sore, aku harus pergi. Konyol, kau nodai kehormatannya. Mau pergi kemana? Berdiri. Bagaimana kalau aku pergi? Sebelum ayahku sadar, kalau kau berani bergerak, ku jamin kau mati tak berkubur. Kalau aku mau pergi, tak ada yang bisa hentikan. Berhenti. Ayah, kau sadar? Ayah, bagaimana rasanya? Gu di tubuhnya sudah kucabut. Istirahat 3 hari akan pulih. Ini siapa? Ayah bukan sakit. Tapi kena Gu. Berkat tabib Raka Saputra, nyawa bapak selamat. Kalau bukan beliau, bapak mungkin masih koma. Masih koma. Kena Gu. Saya lihat saudara Raka masih begitu muda, tapi kemampuannya luar biasa. Bawa ini, tingkat bank senilai 22 triliun rupiah dan lencana tetua keluarga Hartono. Dengan lencana ini, saudara Raka bisa menikmati hak setara kepala keluarga Hartono. Hadiah kecil ini sebagai tanda terima kasih atas jasa baik saudara. Harap diterima. Tak usah repot-repot, Tuan Hartono. Saya mengobati karena takdir. Hada rajulun muhtal. Tuan Saputra, tunggu sebentar. Kamu sudah menyelamatkan ayahku. Aku akan tepati janjiku untuk menikahimu. Nona besar terlalu baik, tapi sejujurnya, saya dan Nona Nadia Wijaya sudah bertunangan bertahun-tahun lalu. Hari ini adalah pesta pertunangan kami. Waktunya juga hampir tiba. Saya pamit dulu. Apanya putriku dan saudara Raka? Tak ada jodoh. Karena itu, saya tak akan menahanmu lagi. Jika saudara butuh, grup Hartono siap membantu untuk Tuan Saputra. Kebetulan ada satu hal. Saya butuh bantuan, Tuan. Tolong selidiki sampai tuntas. Siapa dalang pengguna Gu ini? Carilah petunjuknya.
Bantu kami basmi dirinya, kembalikan kedamaian bagi semua. Tentu saja. Keluarga Shangguan pasti berusaha maksimal mencari orang ini. Kepala keluarga Shangguan, karena Anda sudah pulih, kami mohon diri dulu. Terima kasih atas kerja keras kalian. Beri hadiah tebal untuk ketiga tabib terhormat ini. Ayah, kondisi ayah baru sembuh. Lebih baik istirahat total. Soal penyelidikan orang pemberigu, biar aku yang urus. Miau miau. Di Huhai, keluarga Shangguan cuma punya satu musuh, keluarga Jiang. Benar, di Huhai. Harga diri yang setara dengan kita hanya ada pada keluarga Jiang. Tapi Tabib Lin tadi bilang, dia bertunangan dengan Nadia Zhou dari keluarga Zhou. Tapi hari ini, mitra aliansi, keluarga Zhou jelas adalah Rio Jiang, Jiang Yuyan. Tenang. Keluarga Jiang mungkin sedang kena masalah. Kenapa ayah berkata begitu? 50 tahun lalu, semua gu di dunia telah dibasmi tabib Tian Shi Yizun. Saudara Lin masih muda, tapi bisa mengenali gu. Dan tahu cara mengobatinya. Hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah penerus, tabib Tian Shi Yizun. Penerus Tabib Agung, berarti keluarga Zhou. Sungguh beruntung, bisa mengikat Tuan Lin yang hebat ini. Keluarga Wijaya memang keluarga rendahan. Setelah nempel sama keluarga Santoso, mereka jadi sombong dan sewenang-wenang. Tak ada orang yang dihargai. Saudara Saputra yang pergi ke sana kali ini, pasti akan direpotkan oleh keluarga Wijaya. Kamu segera ke sana bantu dia. Kesempatan keluarga Hartono maju lebih jauh. Sudah datang. Baik. Katanya Nona Wijaya dulu, pernah punya janji nikah ya? Hari ini kok malah nikah sama keluarga Santoso? Keluarga Santoso di Kota Samudra, kuasanya memang sangat besar. Nempel sama keluarga Santoso, mimpi banyak orang di Kota Samudra. Nona Wijaya Nadia dulu benar pernah diselamatkan orang. Mendiang tuan tua memang pernah menetapkan janji nikah untuk mereka. Tapi mendiang tuan tua sudah wafat bertahun-tahun lalu. Aku sebagai kepala keluarga Wijaya, kalau ada yang mau pakai kesepakatan ini untuk nempel ke keluarga kami, keluarga Wijaya tak akan terima. Bukannya keluarga Wijaya ini nempel ke keluarga Santoso? Jadi saya harap kalian semua, mulai sekarang, jaga ucapanmu baik-baik. Keluarga Wijaya tak berani lawan Santoso, kalian semua juga tak berani lawan mereka. Kalau si bocah itu tidak datang mungkin tak apa. Kalau datang hanya akan membuat malu sendiri. Kamu bilang siapa yang bikin malu? Kamu ini siapa? Namaku Raka Saputra. Diutus oleh guru. Datang untuk menikahi Nadia, Wijaya. Raka Saputra, tak kusangka kau benar-benar berani datang. Berani juga mendatangi Nadia untuk menikah. Kodok jelek, ingin makan angsa putih. Karena sudah datang, hari ini kita tuntaskan urusan ini. Tunanganmu dengan Nadia, aku Jaya Wijaya, batalkan. Janji ini dulu didapat kakekmu dengan Keluarga Wijaya kini bukan seperti dulu. Kami sudah naik. Apa keluarga Santoso? Kau ini siapa? Jean Lefebvre. Benar, Nadia akan menikah dengan Rio Santoso. Kau cuma peramal, kampungan, masih mau mengaku-ngaku dengan tunangan usang itu? Lihat dirimu, miskin begini. anjing kampung dapat tuan baik, pantas menggonggong. Raka Saputra, aku peringatkan kau, jangan keterlaluan. Dulu kau cuma beri Nadia 2 herba murahan. Karena aku baik hati, ku kembalikan 100 kali lipat. Jasa masa lalu, sudah kulunasi. Cepat bawa sekeranjang herba ini pergi. Raka Saputra, kalau bukan ingat kau, pernah selamatkan Nadia. Dulu, kan sudah kusuruh orang usir kau. Kalian tak tahu, perjanjian ini membawa sumpah langit bumi, tak boleh dilanggar. Jika dilanggar, hukum langit turun, keluarga Wijaya takkan tahan. Hukum langit apa? Kau kebanyakan baca novel ya? Sadarlah, jangan nakuti aku dengan tahayul. Dengarkan, malam ini pertunangan kami batal. Nadia Wijaya, dia juga pikir begitu. Ya, Raka Saputra, kau tak pantas datang malam ini. Nadia Wijaya. Kau kira aku datang lupa ke masyarakat keluargamu untuk naik kelas sosial? Kalau bukan, lalu apa? Keluarga Wijaya sedang di puncak kejayaan. Sekarang bahkan beraliansi dengan keluarga Santoso. Bukankah kau hanya ingin memanfaatkan perjanjian nikah 15 tahun lalu untuk menumpang nama keluarga kami dan menyusup masuk ke kalangan atas? Guru, kau sanggup menyembuhkan penyakit dunia, tapi tak sangka manusia bisa sebusuk ini. Raka, dulu memang kau selamatkan nyawaku. Tapi sekarang aku adalah tunangan Rio Santoso, calon menantu keluarga Rio Santoso. Dan akan jadi nyonya Kota Samudra. Sedangkan kau hanyalah orang kampung melarat. Antara kita, statusnya sudah berbeda langit dan bumi. Pertama kali kulihat orang, tega lupa budi demi untung, bisa bersikap begitu mulia. Raka! Kau pikir siapa dirimu? Berani menghakimiku? Kuperingatkan, Nadia Wijaya lebih baik nikahi anjing liar daripada denganmu, dasar bocah lancang. Kau tabib kampungan, ternyata merasa diri begitu penting, bermimpi ingin meminang anakku? Mimpi di siang bolong. Aku turun gunung atas perintah guru untuk menikahimu. Tak kusangka ternyata seluruh keluargamu tukang cari muka dan lupa budi demi keuntungan. Pernikahan ini kubatalkan. Akibat batalkan pernikahan ini adalah keluarga Wijaya hancur dan binasa. Hah! Di hari bahagia putriku, kau penipu brengsek. Berani mengutuki kami. Satpam, keluarkan dia. Ajal sudah dekat, masih tak sadar? Karena perbuatan sendiri, pantas celaka. Di Kota Samudra ada yang berani melawan keluarga Santoso. Berulah macam-macam. Hari ini aku mau lihat kau peramal sialan bagaimana membuat Wijaya binasa total. Dunia memang berkelas, rendah dan mulia. Jelas bedanya, kau hamba rendahan. Mimpi langsung mulia. Kau siapa?
Rio Santoso dari keluarga Santoso. Tak pernah dengar. Kurasa kau sudah tak sabar mati. Kalau paham, hari ini nurutlah, batalkan nikah, pergi. Atau aku akan kulitmu kukupas, taruh di depan pintu rumahku, khusus buat ngelap lumpur di sepatu. Perjanjian nikah Tabib Agung Telaga Langit bukan hakmu untuk ikut campur. Oh, kau benar-benar menganggap diri penting ya. Tabib Agung Telaga Langit pun kau, anak hina ini berani ngarang? Hiyo, Tabib Agung Telaga Langit. Siapa itu? Tabib Agung Telaga Langit, sumber ilmu pengobatan kuno, bersembunyi di ranah gaib Samudra Utara, menguasai hidup mati dan daya terang gelap. Dia adalah pantangan terlarang di dunia manusia. Tabib Agung Telaga Langit, sehebat itu. Lalu perjanjian nikah ini, Siapapun lancang bicara soal Telaga Langit, tak hormat pada Tabib Agungnya. Meski bangsawan darah istana, akan kena serangan balik hukum langit, darah keturunannya habis. Banyak orang, Telaga Langit muncul, takdir pun berubah, yang lancang bicara, seluruh keluarga celaka. Ya, nggak sampai segitunya. Seperti kata kalian, cuma ilmu pengobatanku sedikit lebih baik dari tabib biasa saja. Maksudku, Tabib Agung Telaga Langit, memang ada urusan apa denganmu? Raka Saputra, kalau tak segera pergi, aku sungguh tak peduli. Lagi nasibmu. Nadia Wijaya, perjanjian nikah ini dulu diminta kakekmu di perguruanku. Dengan berlutut 7 hari 7 malam, memohon guruku. Sekarang kau malah menghinanya begitu? Aku Nadia Wijaya, kalau berbalik tak kenal, memang kenapa? Perjanjian nikah ini hari, ku cabut. Surat batal nikah ini tunanganku, robek. Kau bisa apa? Perjanjian nikah hancur, hukuman langit turun. Tit. Kau keterlaluan serius. Kau kira dirimu, Tabib Agung Telaga Langit? hukuman langit, peruntungan keluarga Wijaya kini. Di puncak, justru kau, dengan secari kertas sampah, menipu yang bakal celaka. Bocah kere, jangan-jangan sering numpang lapak ramal, kira dirimu bisa kuasai segalanya? Raka Saputra, buka matamu, lihat jelas. Mulai sekarang, aku Nadia Wijaya adalah penguasa kota Samudra. Kalaupun ada hukuman langit, bisa apa pada keluargaku? Hukuman langit turun, keluarga Wijaya akan dililit berbagai penyakit tak tersembuhkan. Saham grup Wijaya, nihil dan bangkrut. Semua aset beralih pemilik. Grup Wijaya, bernilai 100 miliar. Cuma kau sih, penggabung asal, berani ngomong soal kertas maku. Sekali aku bersin, bisa tenggelamkan kau. Raka Saputra, segala yang kau lakukan, cuma mau uang kan? Di kartu ini ada 100 juta, cukup buat seumur hidup. Ambil lalu menghilang, dan ganggu aku dan Tuan Muda Santoso. Sungguh kelompok, tak tahu langit tingginya, katak dalam sumur. Di kota Samudra aku adalah langit. Kalau aku mau kau mati, itulah kehendak langit. Sudah mau mati, masih banyak mulut. Apa? Rio Santoso berani ganggu Tuan Saputra? Orang yang tak tahu matinya. Gaspol. Kau yang seharusnya mati, dan masih banyak mulut. Hari ini ku biarkan kau. Lihat apa itu langit. Hukuman langit datang. Hukuman langit mulai berlaku. Apa dia Tabib Agung Telaga Langit? Keluarga Wijaya berani melawannya Tabib Agung Telaga Langit. Mereka pasti binasa. Tak mungkin. Tabib Agung Telaga Langit itu hanyalah legenda. Keluarga kami yang terhormat hanya pernah mendengar namanya. Sini-sini ini mana mungkin bisa jadi. Keluargamu di hadapanku hanyalah katak dalam sumur. Badut murahan. Raka, apa yang kau lakukan? Inilah hukuman langit. Bersiap-siaplah menghadapi ajal. Jangan pergi. Hari ini kau kubunuh. Tabib Suci Pratama datang. Raka! Tabib Suci Pratama tabib terhebat. Dokter keluarga kami. Dia sudah datang. Keluarga kami selamat. Saya bawa hadiah. Selamat untuk Tuan Muda Santoso. Selamat apa? Calon istriku dan keluarganya dihancurkan si brengsek ini. Setengah mati. Cepat periksa keadaan mereka. Apa? Berani-beraninya sakiti calon besan Tuan Muda Santoso. Nyalinya benar. Kau sudah susah belajar tabib. Kusarankan, mereka tak bisa diselamatkan. Jangan ikut campur. Baru belajar, beberapa tahun, sudah berhati jahat. Berani sakiti orang di pesta Tuan Muda Santoso. Trik recehmu di hadapan Tabib Suci Pratama tak ada artinya. Nasihat baik tak didengar oleh yang memang ingin mati. Satu jarum membuka nadi, menuntun yang lurus mengusir yang jahat. 2 jarum menenangkan jiwa, memanggil daya terang kembali ke raga. 3 jarum mengguncang bala, melawan takdir mengunci jiwa. Tuan Muda sulung, prosesnya selesai. Nyawanya sudah selamat. Hei! Aku sama sekali tak merasa sakit lagi. Tabib Suci Pratama memang hebat. Inilah tabib sakti sejati. Bukan seperti penipu keliling sepertimu. Muntah darah hitam ini, langsung badan terasa. Jauh lebih ringan. Terima kasih Tabib Suci Pratama. Tabib Suci Pratama memang ahli pengobatan yang luar biasa. Boleh saya tahu, baru tadi kami, kenapa tabib? Nyonya Wijaya, tadi Anda sekadar keracunan biasa. Setelah tindikanku tuntas, Anda dan keluarga sudah selamat. Raka Saputra, si pencuri kecil.
berani-beraninya meracuni kami. Cepatlah ke sini dan bersujud. Raka Saputra, akal bulusmu meracuni kami. Telah dibongkar oleh tabib suci pertama. Hutang antara kita, sekarang waktunya dilunasi. Betul. Kau memang bangsa tak tahu malu. Keras kepala, main kotor, langsung meracuni kami. Aku Tabib Agung Telaga Langit, tak pernah meracuni orang. Dia hanya menunda hukuman langit 1 menit saja. Raka Saputra, kau masih di sini. Menakut-nakuti, cepatlah menyerah. Masih bisa kubiar kau, mayat utuh. Ilmu pengobatanmu lumayan. Pernah dengar soal hukuman langit yang tak terpecahkan? Anak muda, aku akui, ilmu racunmu bagus. Sayangnya, kau salah jalan, pakai trik racun untuk menipu. Tabib Agung Telaga Langit memang figur legendaris. Hukuman langit juga tak terpecahkan. Tapi di dunia tak pernah benar-benar ada catatan hukuman langit. Nah, pas sekali. Hari ini biar kau melihat buktinya. Raka Saputra, lebih baik kau segera merangkak ke sini dan bersujud untuk minta maaf pada kami. Kalau tidak, aku akan menyuruh calon menantuku untuk mengajarimu cara jadi anjing yang baik. Hanya dengan kalian, pasukan rendahan macam kalian pantas? Tuan muda, orang lancang seperti ini tak perlu mengotori tangan Anda. Biarkan orang tua ini beri pelajaran kecil dan akan kuserahkan dia pada Anda. Jangan dibunuh. Aku belum puas bermain. Hukuman langit turun, tinggal 30 detik. Asal gertak. Orang tua ini sudah puluhan tahun jadi tabib. Pemula macam apa yang belum kulihat. Tunggu, dengan jarum surya gemilang, akan kukunci nadi-nadimu. Kau akan jadi orang tak berguna. Lihat nanti mulutmu masih keras atau tidak. Jarum surya gemilang. Sepertinya tabib suci pertama. Benar-benar serius. Anak ini mungkin akan jadi orang tak berguna. Sayang sekali. Dia terlihat masih muda, tapi tidak memilih jalan benar. 10 detik. Kau menghitung waktu matimu sendiri. Ternyata lumayan akurat. Sekarang berlutut dan merengeklah. Biar kubiarankan mayatmu utuh. 3. Jarum pertama, putuskan 3 meridian gelap kakimu agar kau tak angkuh lagi. Tak kabur! 2. Jarum kedua, hancurkan titik akupunktur bahu utamamu agar kau tak asal gertak lagi. Berani melawan atasan. Jarum ketiga, buat semua nadimu tak berguna. Don't you lie to me. Bermaksud jahat. Berlututlah di depan orang tua ini. 1. Tidak mungkin. Kau bikin apa? Hukuman langit tak bisa diubah, tak boleh dilawan, tak bisa ditebus. Berani kalian hadang. Hukuman langit, separuh nyawa. Sia-sia. Lihatlah hukuman langit. Kakao. Telaga. Tabib suci Pratama mati aneh. Jadi tadi benar, hukuman langit? Dengar kabar Tabib Agung Sakti. Tabib Suci Pratama berani lawan Tabib Agung? Layak mati. Tabib Agung Telaga Langit. Dia? Bapak-bapak, kalian ditipu. Si murtad jahat ini. Hukuman langit apaan? Ini jelas. Guna-guna hitam, hilang ratusan tahun. Dia bukan Tabib Agung Telaga Langit. Dia dukun jahat. Benar, leluhur juga pernah cerita padaku. Ilmu hitam setelah dunia, bersih diri dengan sihir jahat, cahaya ungu ganjil yang baru saja muncul. Itulah buktinya. Orang sesat seperti ini tak diterima langit bumi. Tabib Pratama seumur hidup berbuat baik. Jasanya tak terhitung, namun tewas oleh sihir dukun jahat. Betul lah, jika dukun ini dibiarkan berbuat semena-mena dan menguasai kita. Hari ini Tabib Pratama, besok bisa jadi orang tua istri anak kalian. Musnahkan dukun jahat. Lindungi jalan kebenaran. Musnahkan dukun jahat, lindungi jalan kebenaran. Musnahkan dukun jahat, lindungi jalan kebenaran. Rio Santoso, kau pandai memutarbalikkan kata hitam jadi putih bolak-balik. Tapi aku ingin tahu, kalau ilmuku hitam sudah hilang ratusan tahun, bagaimana kau bisa langsung mengenalinya? Jangan-jangan kau pernah melihat? Ternyata Tuan Rio benar sangka, dukun sesat ini panik. Menyerang sembarangan. Waspadalah semua. Lawanlah bersama dukun sesat ini. Beraninya dukun sesat. Celakakan muridku. Menyerahlah kau. Dewa Tabib Halim. Guru Tabib Suci Pratama. Umurnya hampir 100 tahun. Wibawanya bagai dewa. Kekuatannya tak terukur. Pengguna sesat ini pasti mati. Raka, dia pernah mendapat bimbingan Tabib Agung Telaga Langit. Ilmu pengobatannya tak tertandingi. Dijuluki Dewa Hidup. Dia sudah datang. Bersiaplah mati. Terlalu memuji. Ku hanya belajar kulit luar ilmu Tabib Agung dibanding Tabib Agung Telaga Langit. Beda langit dan bumi. Rupanya Halim pernah dibimbing guruku. Bertemu di sini, kita berjodoh. Bocah, di usiamu masih muda, telah kuasai ilmu hitam. Bakat luar biasa. Sayang masuk jalan sesat. Bunuh muridku. Somasi Tabib Agung. Salah gunakan sihir jahat. Merusak dunia. Layak dibunuh berkali-kali. Umurmu setua itu percuma saja. Bahkan identitasku tak kau kenali. Berani pengguna gus sesat. Usiamu masih muda. Mulut besar sekali. Berani adu denganku. 3 babak. Kalau menang, ku jamin hari ini kau aman. Tunjukkan saja semua keahlianmu. Tak ada yang bertahan melawan satu jurus Dewa Tabib brengsek. Kau mati. Ikatan darah menjelma. Tulang dendam jadi ular raksasa. 9 daya gelap menghimpun bala. Racun bos merenggut jiwa. Hancurkan. Trik receh, berani-beraninya pamer di depan ahli.
Jarum emas jadi tulang. Formasi tiga daya. Titah agung. Segala bilah kembali ke pusat. Hancur. Bocah. Jarum emasku kunci daya terang. Kau mati. Apa? 100 herba terhubung roh, layu dan mekar sesuka hati. Urat bumi tersentak, naga hijau mengikat wujud, hancurkan. Inilah jurus Dewa Tabib Halim, ilmu awet muda tertinggi. Mampu mengendalikan herba, mencekik 10 gajah, lihat bagaimana kau mati. Orang sesat pengguna Gu ini kejam sekali. Bisa menghisap racun, lalu ubah jarum perak, hancurkan ilmu awet muda. Bisik saja. Pertama, hari ini aku dan keluarga Wijaya resmi batal nikah. Setelah ini, aku dan keluarga Wijaya tak ada hubungan lagi. Kedua, aku adalah Tabib Agung Telaga Langit. Kalau tak percaya, kalian bisa tanya Kun Hartono. Raka Saputra, kau meracuni orang, pura-pura jadi tabib agung, sekarang berani sebut nama kepala keluarga Hartono. Kalau tabib agung Telaga Langit adalah dewa dunia medis, maka yang mulia keluarga Hartono adalah raja dunia bisnis. Rupanya kabar si brengsek. Sialan ini cukup cepat. Benar, kepala keluarga Hartono hari ini sudah sembuh. Tapi pasti bukan kau, si orang sesat pengguna Gu ini. Betul. Penyakit rumit, kepala keluarga Hartono, tak teratasi. Dengan kemampuanmu, mana mungkin kau sembuhkan? Rio Santoso, lebih cepat kita tangkap orang sesat pengguna Gu ini. Cepat. Daripada dia di sini, asal bicara sembarangan, mulutmu kotor sekali. Pengawal, habiskan orang sesat pengguna Gu ini. Siapa berani? Ya, hormat Tabib Agung Saputra. Bukankah ini Nona Besar Hartono? Nona Besar Hartono, katanya keluarga Hartono dan Santoso. Tak kakur. Kenapa dia ke sini? Tabib Agung Lin. Nona besar malah memanggilnya Tabib Agung Lin. Mungkinkah orang ini yang menyembuhkan kepala keluarga Hartono? Nona Besar Hartono datang ke sini secara pribadi. Keluarga Wijaya mohon maaf tak sempat menyambut. Kami harap Nona Besar berkenan memaafkan. Nona Hartono, kami baru menangkap seorang penyihir palsu yang mengaku sebagai Tabib Agung. Dia begitu lancang, bahkan mengaku telah menyembuhkan kepala keluarga Hartono. Kebetulan Anda datang, serahkan saja pada Anda untuk dihukum. Nona Besar Hartono, sudah lama tidak bertemu. Saya dengan kepala keluarga Hartono. Hari ini telah sembuh total. Saya belum sempat mengunjungi untuk memberi selamat. Kebetulan, saya serahkan si gadungan ini, sang penyihir Gu, kepada Nona Besar untuk dihukum. Anggap saja hadiah selamat dari Rio Santoso. Kalian bilang dia adalah penyihir Gu dan memasukkan identitas Tabib Agung? Benar. Penyihir Gu ini tadi menggunakan sihir jahat, membunuh tabib pribadi keluarga kami. Tabib Suci Pratama, gurunya Tabib Suci Pratama, Dewa Tabib Halim juga terluka parah. Semua yang hadir di sini adalah saksi mata. Apa yang Rio katakan benar? Nona Besar, inilah si penyihir Gu itu. Silakan Anda putuskan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Inilah Tabib Agung Lin yang menyembuhkan ayahku. Ternyata dia orang yang menyembuhkan kepala keluarga Hartono. Nona Hartono saja sudah jadi saksi. Ini pasti benar. Kita salah tuduh orang sesat pengguna Gu, bukan salah tuduh Tabib Agung. Nona Besar, apakah Anda salah orang? Orang ini cuma tabib kampung biasa. Bagaimana mungkin dia yang sembuhkan kepala keluarga Hartono? Tabib Agung? Betul, Nona Besar. Ilmu Gu bocah ini sudah sempurna sekali. Paling bisa bujuk orang. Tak seperti orang dari jalan benar. Mungkinkah Anda juga kena tipu orang sesat pengguna Gu ini? Bagaimana? Saat Tabib Agung Saputra bantu ayahku, harus minta kalian ikut lihat juga? Rinaya Hartono, panggil Anda Nona Besar. Itu sudah sopan. Hari ini berani ke pernikahanku, memalukan tunanganku. Besok berani ke grup Santoso datang bikin onar. Hari ini terhadap orang ini, siapapun tak bisa lindungi. Berani sekali. Cuma grup Santoso, keluarga Hartono, tak anggap apa-apa. Ketahuilah, hari ini Tabib Agung Saputra sudah sembuhkan ayahku. Dia adalah penyelamat keluarga Hartono. Siapa berani tak hormati dia, berarti tak hormati keluarga Hartono. Tabib Agung Saputra, kami pergi. Tunggu. Bahkan brengsek ini menyelamatkan kepala keluarga Hartono. Tapi dia racuni tunanganku dan keluarganya. Bahkan bunuh Dr. Top Santoso kami. Ini fakta nyata. Maya Hartono, kau boleh pergi. Aku tak halangi. Tapi nyawa bocah ini harus tinggal. Kau ingatkan aku, keluarga Wijaya ini, ikan lolos jaring belum dibersihkan. Masih lancang kau. Dengar baik-baik, keluarga Wijaya puluhan tahun, bukan tumbuh takut. Justru menindas. Numpang Nona Hartono, jadi sandaran, lupa diri. Siapa kau? Menindas numpang kuasa. Bukankah itu kartu nama Wijaya? Raka Saputra, jangan makin lancang. Ingat, jangan kira Nona Hartono bisa bawa kau keluar pintu. Benar-benar, Saraka tak tahu mati. Hukuman langit. Maha Guru Gu grup Santoso mau akuisisi grup Saputra, tapi bosnya keras kepala, berulang tolak tawaran kami. Harap berigu. Untuk telan tulang tua ini, penuhi harapan hamba. Berani-beraninya kau, Tian Santoso, menyuruhku bertindak? Hamba tak berani. Hamba ikuti semua perintah Maha Guru Gu. Suruh anakmu bawa pulang Nona Wijaya. Setelah tubuh dingin mutlak Nadia Wijaya, kugunakan untuk menyempurnakan Gu Rahasia Pamungkas.
kau pasti akan mendapat bagian. Sekarang anak hamba sedang bertunangan di keluarga Wijaya. Kurang dari sejam, Nadia Wijaya akan dibawa ke sini. Saat itu terserah Maha Guruku. Hukuman langit turun. Ternyata tabib agung, telaga langit yang cabut ku dari Hartono. Tunggu, segera ke acara tunangan anakmu. Masih bisa selamatkan mayat utuhnya. Nanti dewa pun tak bisa menolong. Ingat, jangan lawan pemuda berpakaian peramal itu. Kau tak akan sanggup. Terima kasih petunjuk Maha Guruku. Ayah, kau baik-baik saja? Ibu, kenapa? Jangan menakut-nakutiku. Raka Saputra bajingan keji. Berani celakai keluarganya. Nadia, kau baik-baik saja? Jangan bicara, tarik napas pelan. Rio Santoso, dadaku sesak. Aku tak sanggup lagi. Kalau aku mati, Berani lawan tabib agung Saputra, dosanya layak bunuh berkali-kali. ingat balas dendam untukku. Mau coba juga? Aku hari ini bakal ngancurin Elu atau ganti marga jadi Saputra. Hentikan. Hahaha, Raka Saputra. Papaku datang. Dasar kau brengsek. Hari ini lu mati. Tahu siapa papaku? Ayahnya, Tian Santoso, kuda hitam dunia bisnis belakangan. Di bawahnya grup Santoso. Sekarang bisa saingi grup Hartono. Tian Santoso ini sadis dan tak kenal ampun. Semua yang melawannya mati tanpa kejelasan. Hati-hati saja. Terus kenapa? Ada apa ini? Papa! Papa harus bela aku. Acara pertunanganku dengan Nadia. Dirusak si biang kerok Raka Saputra ini. Acaranya jadi berantakan. Brengsek ini juga pakai sihir jahat untuk membunuh seluruh keluarga Wijaya. Dia bahkan bunuh tabib suci Pratama. Sekarang aku mau tuntut dia, tapi Maya Hartono malah lindungin. Orang sesat pengguna gue ini. Sekarang papa datang, bagus. Papa harus beri keadilan untukku. Benarkah ini? Benar? 100% benar. Kalau salah satu kata bohong, biar disambar petir. Ketua Santoso, keluarga Wijaya pamer kuasa, menantang tabib agung telaga langit, dihukum olehnya. Mati saja pantas. Jadi, kau cuma percaya anakmu. Cerita sepihak? Ayah, kau tahu, aku tak pernah cari masalah. Dia iblisku ini, bunuh orang tak bersalah, bunuh keluarga mertua ayah. Kalau tak dibalas, orang pikir kita takut. Jadi, kau mau balas dendam untuk Wijaya? Belain anakmu? Ternyata begitu. Ayah, bela aku dong. Brengsek. Hari ini kau mati. Ayah! Ngapain? Dia bunuh orang kita. Kenapa tampar aku? Berapa kali ku ingatkan? Harus rendah hati. Di atas kita masih banyak. Di atas langit ada langit. Kalau tidak ada dia, masih mau mengampuni. Kau sudah mati tak dikubur. Ayah! Mungkin kemarahan ayah sudah butakan pikiran. Aku ulangi. Dia! Brengsek ini. Dia yang bunuhnya. Dia yang mulai duluan. Tamparan ini karena kau buta, tak tahu siapa dia. Ayah! Kau gila. Tampar ini karena kau cari masalah. Ternyata bandel. Ayah, dia yang... Tamparan ini untuk sikapmu yang sulit dan rusak moral. Apa? Direktur Jiang yang sombong itu berlutut di depan orang asing? Jiang Tianming selama ini naik berat info eksklusif. Dia pasti tahu ini tabib agung Tianqi. Ayah! Selalu orang lain yang berlutut pada kita. Hari ini kau malah berlutut pada orang asing. Diam. Anak durhaka, kau tahu dia siapa? Saudara muda, di kartu ini 100 miliar. Maafkan kami, orang besar berhati lapang. Uang ini sebagai permintaan maaf anak saya. Lalu masalah keluarga Joe? Masalah mereka, karena mereka cari gara-gara sombong, pantas mati. Kami tak akan bocorkan apapun. Tak akan ganggu saudara. Selain itu, bolehkah saudara beri alamat di rumah saya? Ada banyak antik, mobil mewah, wanita cantik. Semua akan saya berikan. Untuk hari ini, tolong maafkan anak saya. Ayah! Kau gila? Kau meminta maaf pada musuh keluarga. Hei! Kurung dia. Saudara muda, cara penanganan ini
Apakah Anda masih puas? Ayah Rio Santoso memang lebih punya wawasan daripada anaknya. Cukuplah. Hal ini sebenarnya tak ada urusannya dengan keluarga Santoso. Aku datang hanya untuk urusan pembatalan perjodohan dengan keluarga Wijaya. Hal lainnya tak akan kubicara. Terima kasih atas belas kasihan saudara muda yang tak membunuh kami. Kami mengantar kepergian saudara muda. Tabib Agung, silakan. Hal yang terjadi hari ini, jika ada satu orang saja bocorkan rahasia, bunuh tanpa ampun. Paham? Nona besar datang ke sini mencariku. Ada keperluan apa? Apakah penyakit lama ayahmu kambuh lagi? Kondisi ayahku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Tuan Saputra. Setelah Anda pergi, ayahku mendapat kabar. Pasangan pernikahan Nadia Wijaya malam ini adalah Rio Santoso. Keluarga Santoso di Kota Samudra juga keluarga kaya top. Meski tak sejauh grup Hartono, tapi kekuatannya tak boleh diremehkan. Sejak keluarga Santoso menempel pada kapal besar ini, mereka makin angkuh dan kurang ajar. Tak ada rasa hormat. Ayahku khawatir Tuan datang ke sini akan dipermainkan oleh kedua keluarga itu. Biar saya bantu. Ternyata benar, kedua keluarga itu tak kenal. Siapa Anda sebenarnya? Hampir celakakan Anda. Tak apa. Cuma keluarga Santoso dan Wijaya. Bisa apa padaku? Nona besar datang ke sini, pastinya ada urusan penting lain. Boleh langsung bicara? Tabib Agung Saputra memang hebat. Ayah tugaskan saya mencari pelaku pemasanggu. Sudah ketahuan? Mohon Tuan Saputra ke rumah. Habiskan penjahat ini bersama. Grup Hartono. Grup Hartono terkenal karena sebagai pemimpin bisnis Kota Samudra. Bisa temukan pelaku secepat ini. Tabib Agung, silakan. Sudah berulang ku katakan, jalankan semua dengan hati-hati. Harus rahasia dan hati-hati. Kamu tak dengarkan. Sekarang lihat akibatnya. Pernikahan hancur. Orang Wijaya tewas. Bagaimana kamu urus ini? Cuma keluarga Wijaya kecil. Mati pun pantas. Banyak keluarga lain ingin menikah dengan kita. Harus Nadia Wijaya? Kau tahu apa? Nadia Wijaya itu berdiri mutlak. Yang langka 100 tahun. Dia yang diminta Maha Guruku. Jika dia, serahkan pada Maha Guruku untuk racikku. Itu yang terpenting saat ini. Kau ini terlalu angkuh, meremehkan semua orang. Gara-gara kau, rencana ini gagal. Seseram itu ceritamu? Aku tak percaya. Ada saja Tabib Agung, hukuman langit. Sekarang muncul Maha Guruku. Kalian tak habis-habis. Maha Guruku, anak saya gegabah, mulut tanpa saringan. Tak sengaja menghina Anda. Maaflah, maafkan kelakuannya. Saya ingin bilang, saya akan usahakan. Cari orang lain dengan tubuh seperti Nadia Wijaya. Ayah sekarang satu-satunya yang nomor 1 di Kota Samudra. Tua-tua Hartono itu tak bisa apa-apain ayah. Kenapa hormat sekali pada monster berjubah hitam ini? Mohon maafkan anak saya. Ten Santoso, lupa siapa yang membangun kejayaanmu? Hamba tak pernah lupa. Tanpa dukungan Anda, grup Santoso tak ada nilainya. Mohon ampuni anak saya. Sebagai penguasa kota, tapi sekarang kau malah tak bisa mendapatkan Nadia Wijaya. Memandang grup Santosomu, sudah tak ada lagi nilai untuk ditopang. Ayah, tolong, selamatkan aku. Ampun Guru Agunggu, lihat hamba banyak membantu. Walau tak berjasa, setidaknya sudah berusaha. Mohon ampunilah hamba. Kau masih punya satu kesempatan. Jika gagal lagi, kau yang mati. Perintah saja Guru Agunggu, hamba pasti berusaha keras untuk selesaikan ini. Putri kedua Shangguan Huang, Shangguan Ying, sekarang di gedung grup Santoso. Dalam 15 menit, aku harus lihat dia di sini. Jika gagal lagi, akibatnya seperti apa? Kau lebih tahu. Hamba tahu. Tuan Lin, silakan masuk. Saudara Lin datang. Silakan duduk. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Mana kepala keluarga diminta istirahat 3 hari? Yang mulia kepala keluarga Hartono, kenapa terburu-buru? Berkat pertolonganmu, tubuhku sekarang sudah sembuh. Saat saudara Saputra mengobatiku dulu, kau bilang penyakitku karena gu. Suruh selidiki siapa pelakunya. Aku tak berani lengah. Benar ada ketemu sesuatu. Aku serahkan telingaku. Saat ibu wafat 10 tahun lalu, grup Hartono baru mulai. Sering gagal. Aku sangat patah hati. Pulang ke rumah, seorang tetua halangi aku. Bilang ada jodoh denganku. Lalu kasih teh ini. 1 kaleng gratis. Tapi jangan diseduh. Teh tapi tak diminum? Untuk apa? Diletakkan di kepala ranjang. Untuk menangani jiwa. Sejak itu keluargaku semua lancar, makin maju pesat. Jadi grup terbesar di Kota Samudra. Seluruhnya bisnis tunduk padaku. Saudara Saputra memang hebat. Tapi sejak hari itu, aku sering pingsan tiba-tiba sampai ketemu Tuan Saputra. Itu teh bukan penenang jiwa. Itu untuk hisap darah dan inti hidup. Gue pemakan jantung. Hartamu melimpah, tapi keluarga hancur nyawa melayang. Berkat Tuan Lin, menyelamatkan nyawa keluarga saya. Setelah saya siuman, kaleng teh ini menghilang. Saat yang sama, saya selidiki dan dapat petunjuk orang ini. Silakan lanjut. Info yang kami dapat, lokasi terakhir orang ini di Gunung Qingfeng. Gunung Qingfeng? Itu kan tempat perguruanku? Saya ingat saat dia beri saya teh. Orang tua itu tanya, apa saya ingin balas dendam? Dia tanya, mau balas dendam? Jui, 1990. Balas dendam bagaimana? Waktu itu ibu sakit keras. Uang untuk ibuku dicuri perampok.
sampai terlambat diobati. Beliau akhirnya meninggal. Lalu Anda temui orang tua berjubah hitam ini? Ya, saat itu saya putus asa dan temui orang ini. Pertanyaan pertamanya adalah soal balas dendam. Ayah pernah lihat orang ini? Tidak pernah. Berarti dia bisa baca pikiranmu. Saya ingat, Ayah, ceritamu jangan dipotong. orang tua itu memakai jubah pendeta hitam. Di jubahnya ada tanda berbentuk matahari. Ada gudi teh ini, jangan diminum. Saudara Saputra, bagaimana keadaan putri saya? Nona besar, minum teh berisi gu itu untuk sementara aman. Tapi, Saudara Saputra, kalau ada hal, silakan katakan. tapi gu dalam tubuhnya bernama gu sehati. Berbeda dengan gu pemakan jantung. Di tubuhmu, gu sehati seperti namanya, gu dan orang yang kena satu hati satu sumber. Gu hidup, orang mati, orang mati. Dan gu ini tidak ada di nona besar. Apa? Tapi jelas-jelas, Maya yang minum tehnya. Gu itu malah tidak ada padanya. Lalu gu itu sekarang di mana? Tolong Saudara Saputra terangkan. Gu itu ada di tubuh nona kedua. Maha Guruku, sesuai permintaan Anda, orangnya sudah dibawa. Kamu siapa? Apa maumu? Apa maunya? Nona kedua. Saya cuma ingin mengajakmu minum teh dan mengobrol lama. Mengobrol lama? Kita tak pernah kenal. Mengobrol apa? Salah. Ayahmu itu, Hartono yang mulia, adalah teman lamaku. Dulu kalau bukan karena dia menerima hadiahku, keluargamu, Hartono, mungkin bisa jadi keluarga nomor 1 di kota Samudra. Dengan kata lain, di sini, hidup mati seseorang kuasa tentukan. Ayahku menerima hadiahmu? Mengarut. Semua yang dimiliki grup Hartono adalah hasil jeripayah ayahku sendiri. Aku tak mau bahas siapa benar salah. Aku cuma mau ambil bunga hutang dari ayahmu. Ayo, minumkan teh di meja itu pada nona kedua. Dasar jalang. Disuruh minum, ya minum. Banyak omong. Satu niat, dua kehidupan. Rasa sakit dan gatal sama-sama terasa. 1000 li satu ikatan. Hidup mati tak terpisah. Jak takdir saling terkait, bagai sulur yang menyatu. Celah jiwa saling menarik. Satu napas bersama. Sudah. Kau Apa yang kau lakukan padaku? biasa saja. Cuma kasih kau gua hati bocah. Gu ini menyambungkan nyawamu dengan kakakmu, Maya Hartono. Cabut gu ini, kau pasti mati. Tapi kalau dibiarkan, dalam 2 jam, kakakmu akan tewas. Aku penasaran, kali ini Hartono yang mulia, pilih selamatkan siapa? Kau. Dasar pengecut licik. Tenang, aku cuma mau iseng aja. Kalau mau bunuh kau, kau tak akan hidup sampai hari ini. Lepaskan nona kedua. Maha Guruku, bolehkah aku dan nona kedua mendekatkan diri lebih jauh? Biar meredakan sedikit dukaku kehilangan anak. Terserah kau. Terima kasih, Maha Guruku. Nona kedua, ayo, aku antar kau. Gue ada di tubuh nona kedua. Kalau gue itu dicabut dari tubuh nona kedua bakal kesakitan luar biasa. Nyawanya terancam. Kalau tidak dicabut, dalam 2 jam, nona besar bakal gatal tak tertahankan, berdarah dari 7 lubang, dan pasti mati. Kepala keluarga Hartono. Sepertinya gue ini memaksa Anda untuk memilih. Selamatkan ibu atau anak? Keterlaluan. Menyihirku saja sudah keterlaluan. Sekarang kedua putriku. Juga tak kau lepaskan. Tapi Saudara Saputra, kalau kita mau menolong, harus dalam 2 jam ini. Temukan Rinaya dulu. Tak usah cari. Nona kedua ada di sini. Apa? Rinaya ada di sini? Aku baru menyuruhnya tanda tangani kontrak dengan Seno Santoso. Tak mungkin dia di sini. Tuan parah. Nona kedua penuh luka. Rusak parah. Dibuang di depan pintu gerbang. Bawa dia ke sini dulu. Awasi ketat. Keluarga Santoso sudah dijaga ketat. Rinaya, apa yang terjadi? Bagaimana bisa serusak ini?
Kemarin aku berunding project di grup Santoso. Awalnya lancar. Tiba-tiba Tian Santoso datang dengan orang-orangnya, menginterupsi rapat. Lalu dia suruh orang ikat dan bawa aku ke rumahnya. Dia dan anaknya, ditambah seorang bermasker, mereka ganggu aku. Orang bermasker itu menaruh gu padaku. Tolong aku, Tabib Agung Saputra. Tenang, Nona Kusuma. Aku di sini sekarang, kamu tak perlu takut. Aku lihat Tian Santoso, berani-beraninya dia. Berani usik anakku, anak Hartono. Tunggu, Rinaya. Barusan kamu bilang, Tian Santoso dan anaknya bekerja sama dengan seorang bermasker untuk menaruh gu padamu? Ya. Mereka panggil orang bermasker itu Maha Guru Gu. Maaf, Guru. Ternyata benar dugaanku. Tian Santoso mau celakakan aku dengan gu. Akan kubinasakan mereka. Yang mulia kepala keluarga Hartono, yang utama sekarang adalah menolong kedua nona ini dulu. Masalah balas dendam bisa dibahas setelah mereka selamat. Betul kata saudara Saputra. Tapi tadi kau bilang karena efek gu sehati, hanya satu dari mereka bisa diselamatkan. Apa kau sudah punya cara, saudara Saputra? Bawa aku ke kamar tidur. Aku bicara untuk menyelamatkannya. Tabib Saputra, silakan ikut aku. Raka Saputra. Kepala pelayan Tan dikendalikan guna-gunawan dengan racun. Tapi Maya tak. Sepertinya guna-gunawan ingin memanfaatkan kepala pelayan untuk memata-matai kita. Tidak bisa. Perlu siasat mengalihkan perhatian. Letakkan saja mereka di atas tempat tidur. Baik. Silakan kalian berdua. Kepala keluarga Hartono. Apapun yang terdengar dari dalam ruangan, jangan izinkan siapapun masuk. Juga, tolong siapkan daun mint segar. Aku ada gunanya. Semua ikuti arahan saudara Saputra. Kepala pelayan. Dengar perintah saudara Saputra. Cari daun mint segar. Tuan, di musim ini, mana ada daun mint segar? Segera kulakukan. Lalu kuserahkan pada saudara Saputra. Silakan. Tabib Saputra? Si pengguna gu bilang, aku dan kakak kena gu bersama. Tapi cuma satu yang bisa selamat. Benarkah? Perkataannya memang benar. Namun, Kalau begitu, tolong selamatkan kakakku. Kakak lebih tangguh dariku. Bertindak cepat tegas, persis seperti ayah. Dia pasti bisa mengemban nama keluarga Hartono. Pimpin grup Hartono, masa depan lebih baik. nona kedua jangan merendahkan diri. Prinsipnya gu sehati ini, hanya selamatkan satu nyawa. Tapi prinsipnya di tanganku. Kalian berdua akan selamat. Nona kedua jangan khawatir. Berarti, Tabib Sakti Saputra bisa selamatkan kami? Benar. Tapi gue mudah dicabut. Kejahatan hati sulit dilenyapkan. Maksudnya? Aku urus tulang kalian dulu. Setelah nona besar sadar, urusan menghabisi si pengguna gu perlu dipikirkan matang. Berbaringlah dulu. Tutup mata, lepaskan baju. Lagi-lagi lepas baju, aku paham. Memancing gu kan? Bunga cermin dan bulan air memang kosong. Bayangan berselimut embun pun hilang oleh angin. Ketuk gigi di altar hati memohon 3 yang murni. 1 titik cahaya murni. Sinari benih kebijaksanaan. Lawan salju pulang ke ibu kota, patahkan tulang dan napas. Bakar dupa putus niat, hancurkan penjara. Langit bumi punya hawa lurus. Buat apa gue sehati kunci cinta pudar hancur? Hati-hati! Raka Saputra, tak buruk juga kau. Vincent Hawthorne. Di dunia ini, hanya kau yang mampu. Memang pantas jadi tabib agung Pelaga Langit. Kepala pelayan Tan, kau juga kena gusi bajingan itu? Bajinganku? Kembalikan. Kepala pelayan Tan. Kembalikan dia. Bisa. Raka Saputra, keluarkan gu dari tubuh. Seno Hartono, serahkan. Aku jamin kau bisa keluar dari sini hidup-hidup. Bajingan gu. Gugumu ada di sini. Raka Saputra. Raka Saputra, kau benar-benar menyia-nyiakan anugerah ini. Barang bagus seperti ini, kau malah menggunakannya untuk meramu obat dan menyelamatkan orang. Sungguh tak bisa ditolong, tak bisa dimaafkan. Tabib Agung Laksana, tolong selamatkan kepala pelayan Tan. Kepala pelayan Tan, tetap kuatkan hatimu. Tabib Agung Laksana akan segera lepaskan kendali guna-gunawan padamu. Nona besar, hatiku sekarang sangat kuat. Kalian sejak awal seharusnya tidak meminta tolong Raka Saputra, mengacaukan rencanaku. Maaf kalian berdua. Orang ini, aku tak bisa melakukannya.
Apa? Kau pun tak bisa? Kepala pelayan Tan kena. Gua apa sih? Tuan Saputra, bila kau pun tak bisa selamatkan, siapa lagi di dunia ini yang bisa? Gu bisa dicabut, penyakit bisa disembuhkan. Tapi kejahatan dalam hati manusia hanya bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Kalau tidak, orang suci pun datang. Tak akan berguna. Tuan Saputra, maksudmu apa? Kepala pelayan Tan tak kena Gu. Dia disuruh orang datang untuk membunuh kalian berdua. Tuan Saputra, kan kamu bilang kepala pelayan Tan tidak kena Gu. Lalu ini kenapa? Betul. Kepala pelayan Tan selalu ikut ayah. Dia lihat kami tumbuh besar. Masa mungkin dia akan bunuh kami? Nona kedua, ingat sebelum cabut Gu? Apa yang aku bilang? Ingat. Kamu bilang Gu keluar. Kejahatan hati sulit dicabut? Tuan Saputra, jangan bertele-tele. Kepala pelayan Tan kenapa sebenarnya? Masalahnya di sini. Ayah kalian, kepala keluarga Hartono. Asal semua masalah ini. Kalau tebakanku benar, ayahmu sendirilah yang suruh dia bunuh kalian. Tidak. Sekarang mau bunuh aku. Tidak mungkin. Ini pasti Guku belum hilang. Aku masih di mimpi. Kak, pukul aku. Buat aku sadar. Tuan Saputra, ini bukan bahan bercanda. Sungguh? Hanya saja kepala pelayan Tan langsung tahu. Pola api hitam di belakang telinganya ditempel sendiri. Tujuannya agar aku lihat saat dia memandu. Awalnya, kukira dia kena Gu saat jemput nona kedua di depan pintu. Tujuannya si bajingan Gu itu untuk awasi kami. Tapi di tubuh nona kedua, selain Gu sehati, tak ada jejak Gu lain. Lagi pula para Gunawan sekarang sangat yakin. Kalau mau bunuh kita, tak perlu repot. Jadi masalahnya adalah ayahmu. Dan nona besar. Ayahmu tidak jujur pada kami. Tabib Sakti Saputra sangat pandai, juga bisa meramal. Nona kedua menurutku, kesalahan terbesarmu adalah membawa dia untuk obati ayah. Ayah hampir jadi dewa. Tapi karena bakti kalian, niat baik malah celaka. Rencana ayah gagal. Apa maksudmu? Jadi ini semua rencana ayahku? Dia pingsan, masa cuma pura-pura? Tidak mungkin. Kami sudah undang banyak tabib sakti. Tapi soal penyakit ayah, mereka semua bingung. Penyakit ayahmu? Bukan pura-pura. Tabib topi itu benar tak bisa diagnosa. Penyakit ayahmu unik. Tapi ayahmu tak cuma sekali ketemu sama bajingan itu. Hubungan mereka dalam, aku sembuhkan ayahmu, tanpa sengaja menggagalkan rencana mereka. Lagi pula kalian hari ini sudah di ujung tanduk. Tak apa ku beritahu, sudah terlambat. Ayah demi panjang umur, sendiri cari maha guru Gu. Bekerja sama dengannya, lalu menelan Gu. Saat Gu keluar tubuh, adalah saat Tuan, panjang umur 100 tahun, naik jadi dewa. Semua gara-gara Saputra ini. Merusak rencana Tuan tua. Jadi begitu. Ayahmu dulu sengaja telan Gu itu. Ingin hidup abadi. Harganya jiwa seluruh keluargamu. Ibumu sudah dihabisi Gu itu, habis inti kehidupan. Saat Gu keluar tubuh, kalian berdua takkan bertahan malam itu. Saat itu ayahmu, Gu di tubuhnya, sudah ku keluarkan. Makanya sekarang, cari Gu-nya kembali. Bantunya jadi dewa lagi. Ajakku ke sini, ya untuk ini. Mau manfaatkan, saat obati kalian, cabut nyawaku. Ambil Gu-nya. Sayangnya, Gu ini sudah ku jadi pil. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ayahku takkan berbuat begitu. Semua mungkin saja. Nona kedua, keunggulan terbesarmu, juga kelemahan terbesarmu. Terlalu baik. Terlalu mudah percaya. Di kehidupan mendatang, perbaiki keraguanku ini. Tuan, semua selesai. Tegar Saputra. Raka Saputra yang kau minta, sudah kutundukkan. Gu pemakan jantungku mana? Kapan kau berikan? Cole Hartono, kau masih sama, kejam seperti dulu? Demi hidup abadi, dulu kau rela jadi tumbal, nyawa istrimu sendiri. Sekarang kau rela jadi tumbal, nyawa putrimu sendiri. Hah? Serigala tak kenal belas kasihan. Pencapai ambisi besar, tak terikat hal kecil. Mari kita lihat, jenazah adik seperguruanku tak berguna itu, masih punya nilai, guna seberapa. Jenis pil apa yang bisa kuracik? Di rumah ku tunggu kedatanganmu. Guku mana? Maha Guru Gu, dia telah meracik Gu Anda, jadi pil. Bocah brengsek, berani meracik Guku, dosanya layak dibunuh berkali-kali. Tegar Saputra, barang sudah kau dapat. Beri aku Gu makan jantung sesuai janji. Bantu aku hidup abadi. Janji? Istrimu bertubuh dingin mutlak, telah kujadikan Gu. Putrimu nyaris meregang nyawa. Kau sudah tak punya nilai guna lagi. Saja, Kau menipuku.
Lalu bagaimana? Aku lawan kau. Tenang. Atau sekarang juga, kuhabisi nyawamu. Semua kekayaan grup Hartono, triliunan rupiah, kuberikan padamu. Kumohon jangan bunuh aku. Aku tak pernah peduli harta. Kini kau sebatang kara, cuma sampah tak berguna. Nyawamu yang ku mau. Cepat kabur, Tuan. Anjing setia. Sayang tak berguna. Halo bajinganku. Oh tidak, kakak seperguruan. Kalian tak mati? Kepala pelayan Tan tewas tragis. Kau hancurkan keluargaku. Hari ini jangan harap pergi. Saatnya kita hitung total. Cepat kabur, Tuan. Anjing setia. Sayang tak berguna. Halo bajinganku. Oh tidak, kakak seperguruan. Kalian pura-pura mati? Sengaja menjebak. Tunggu kau masuk jebakan. Cuma segini? Tak bisa bunuh aku. Kamar tidur ini sudah kuberi sawar. Ilmu gumu di sini tak mempan. Pantas disebut Tabib Agung Tianchi. Hari ini sementara, kulepaskan kalian. Masih ada waktu. Dia kabur. Kepala pelayan Tan benar mati. Aku celakai semua. Urus pemakaman dulu. Lalu kejar Lin Tianji. Ayah, demi nafsu panjang umurmu, kau korbankan ibuku dan coba bunuh kami berdua. Layakkah kau jadi ayah? Semua ini hasil transaksimu dengan guruku, bukan? Jangan lagi membohongi diri. Gu pemakan jantung tak akan buatmu abadi. Ia hanya akan terus menyedot jiwa keluarga. Kau hanyalah tikus percobaan untuknya. Dulu bisnisku gagal total. Ibu tak bisa berobat dan wafat. Putus asa, aku bertemu Tegar Saputra. Dia tanya, maukah aku balas dendam? Karena kelengahan, aku terima tawarannya. Kau sudah tahu itu sebuah gu. Kau tahu itu akan bunuh ibu, tapi tetap lakukan? Kau dengan sengaja menelan gu pemakan jantung? Ya, Kau terlalu egois. biayanya kesepian seumur hidup. Dia memberiku sekalang, teh berisi gu pemakan jantung. Grup Hartono langsung melesat ke puncak. Tapi sejak gu masuk tubuh istri, dia cepat muntah darah dan tewas. Jadi penyakit fisikku juga akibat perbuatanmu. Aku terlalu berhutang pada kalian. Grup Hartono ku berikan kepada kalian. Aku sudah lelah. Kekayaan sebanyak apapun tak akan kembalikan nyawa ibuku. Jangan sentuh aku. Baru sekarang kau merasa bersalah? Aku bersalah pada kalian. Ayah. Kenapa? Dia sudah menyimpan racun di mulutnya. Dasarnya runtuh, hati dipenuhi penyesalan. Ingin mati saja, tak bisa kuselamatkan. Rinaya, urus pemakaman ayah. Aku dan Tuan Raka akan temui Tegar Saputra. Habis-habisan. Ini kristal penangkal gu. Oleskan ke tubuh, musuh alami gu. Lindungi kau dari serangan ilmu gu. Cabut akar masalah secepatnya. Raka Saputra. Matilah. Pas sekali datangnya.
Tak usah coba lagi. Sudah lama ku tunggu. Hari ini, kalian semua mati. Sawar gaib pun percuma. Montague pun masih taat padaku. Kau berani memodifikasi gumidikku? Sudah kusiapkan jebakan. Nantimu datang ke sini jadi bahan olokan? Kalau begitu, musnah bersama di alam ilusi. Hati-hati alam ilusi. Aku pakai kristal penangkal gu, alam ilusimu tak bisa jebak aku. Lepaskan aku. Gerak sedikit saja, langsung dia mati. Lepaskan dia. Kalau tak bisa tangkapmu, aku ancam lewat dia. Aku ini murid Telaga Langit. Karena mencuri belajar ilmuku, difitnah orang, terus diusir dari perguruan. Ilmu pengobatan dan ilmuku awalnya satu sumber. Tapi dunia penuh prasangka. Gue pengunci gerak. Jangan bergerak. Adik seperguruan, pilih bekerja sama atau lihat dia mati. Tuan Raka, jangan pedulikan aku. Basmi iblis ini. Tak akan kubiarkan kau mati. Dan tak akan kulepaskan dia. Kak, buruk! Mayat ayah menghilang. Tegar Saputra, Sudah kusegel. Mayat ayah, bagaimana bisa hilang? pria berjubah hitam tadi, ada yang aneh. Di tubuhnya ada totem api hitam. Itu sisa pasukan api hitam. Kejar. Kalian tunggu di sini. Aku yang kejar. Aku ikut. Aku juga. Baik. Ayo. Maha Gurugu belum mati. Ini baru permulaan. Pria berjubah hitam tadi, gerakannya terlalu cepat, sekejap hilang. Mayat ayah dibawanya pergi. Dia bisa bertindak di depan mata kita. Pasti bukan orang biasa. Dia membawa tanda api hitam. Pasti segrup dengan Tegar Saputra. Tegar Saputra di lautanku, gelisah. Si pria hitam mengambil tongkat gaib Tegar Saputra. Coba picu dari jauh untuk menghantam segel bersama. Jika segel pecah, Tegar Saputra bebas. Kekacauan besar. Segel pelat langit tak mudah dihancurkan. Dia ingin selamatkan Tegar Saputra. Pasti akan kembali. Kita tunggu di sini, menunggu musuh datang sendiri. Gu tak berani mendekat. Kita jaga posisi, tunggu dia masuk perangkap. Pria berjubah hitam tadi, tanda api hitam yang terlihat, sama persis dengan Tegar Saputra dan kepala pelayan Tan. Mereka pasti sekelompok. Betul. Dia pengikut Tegar Saputra, paling setia. Saat Tegar Saputra diusir dari perguruan, dia bersembunyi di luar. Dia tunggu kesempatan untuk menolong. Kelompok ini membuat keluarga Hartono hancur berantakan. Aku tak akan biarkan mereka lolos. Kalau mau selamatkan Tegar Saputra, dia harus mendekati kamar tidur ini. Sebab inti formasi sawar gaib yang kubuat ada di sini. Ternyata inti formasi di sini. Kalau begitu dia pasti kembali.
terlalu tegang jaga di kamar. Kita jaga bergiliran di ruang tamu. Aku jaga paruh pertama malam, Rinaya jaga paruh kedua. Jangan-jangan si jubah hitam, hindari kamar tidur, hancurkan segel dari tempat lain. Mustahil. Inti formasi sawar gaib hanya di kamar. Tempat lain mustahil. Sentuh segel. Dia pasti datang malam ini. Kalau dia bawa banyak gu, bisakah kita tangkal? Kristal penangkal gu bisa usir gu biasa. Segel telaga langit milikku bisa hancurkan gu jahat. Dia sendirian takkan bisa bikin keributan. Asal dia berani datang, kita langsung tangkap dia. Paksa dia buka semua rencana jahatnya. Aura negatif makin kuat. Si jubah hitam segera datang. Dia sampai. Ada di luar gerbang halaman. Pegang tongkat gaib. Aura jahatnya sangat kuat. Aku yang halangi dia. Biarkan dia masuk. Tutup pintu lalu habisi. Begitu dia masuk ke sawar gaib, tak akan bisa kabur. Jangan-jangan dia langsung serang kamar tidur? Dia tak tahu inti formasi. Pasti coba ruang tamu dulu. Raka Saputra, engkau purun guruku di lautan kesadaran. Lepaskan dia sekarang juga. Kalau tidak hari ini, aku akan bikin kalian mati. Kau sakiti orang baik, curi mayat, dan masih berani datang bikin onar? Engkau cari mati. Keluarga Hartono cuman bidak catur Tegar Saputra. Hancur juga apa? Jadi berarti. Keras kepala. Sihirmu yang receh ini berani pamer di depan Legiun Telaga Langit, pamer di depan ahli. Cuma kristal penangkal gu, mau lawan formasi guku? Mimpi! Ilmu Telaga Langit. Secara alami kalahkan gu jahat. Caramu tak seberapa. Tak mungkin. Bagaimana bisa kau kalahkan ilmu guku? Yang kau pelajari cuma kulit luar Tegar Saputra. Aliran Legiun Telaga Langit secara alami tekan ilmu gu. Walau tak bisa menang, aku akan hancurkan segel ini. Di sini, hancurkan informasi, guru pun bebas. Jangan sentuh inti formasi.
aku akan habisi segalanya. Untuk hancurkan sawar gaibmu. Yang jahat akan lawan yang benar. Hukum langit itu nyata. Kebersangkutanmu terlalu dalam, keras kepala tak sadar. Bakal celaka sendiri. Nanti sesal sendiri. Kembalilah sekarang. Belum terlambat. Serahkan diri. Kalian hancurkan rencanaku. Guru Agung tegar, takkan membiarkan kalian. Tegar sudah disegel. Kau cuma binatang, berani bicara besar. Guru masih punya 3 jenderal Gu. Segera selamatkan aku. Kalian cepat atau lambat akan mati. Tiga jenderal gue di mana? Katakan, kau kubebaskan. Pelabuhan Kota Samudra. Pabrik tua. Kampung kota. Akhirnya urus dia. 3 jenderal gue bersembunyi di 3 tempat kota samudra. Harus dibasmi cepat. Besok pagi ku ajak orang bergerak terpisah. Tumpas mereka sekaligus. Tongkat ini berguna buat jebakan. Tangkap yang lolos. Mereka prajurit. Mungkin sulit dihadapi. Mereka tak punya pemimpin. Tanpa alat gaib, ilmu Gu melemah. Tak perlu ditakuti. Setelah mereka tumpas, Tegar terisolasi sendirian. Segelnya kekal abadi? Pasukan bertopi hitam sudah ditumpas. 3 jenderal gue juga akan segera diberantas habis. Para penjahat itu pasti akan membayar konsekuensinya. Dendam ayah akhirnya terbalas. Beberapa hari ini berkat bantuan Tuan Lin, kami berdua akhirnya bisa selamat dari bahaya dan keluar dari maut. Keluarga Hartono juga terhindar dari malapetaka. Budi besar ini takkan pernah kami lupakan. Sebagai murid Telaga Langit, aku bertugas membasmi kejahatan dan melindungi rakyat. Menumpas wabah Gu memberantas iblis sudah jadi kewajibanku. Tak usah diungkit lagi. Mulai sekarang, keluarga Hartono akan jadi pendukung terkuat dan terpercaya. Semua sumber daya, koneksi, dan pengaruh di kota samudra tersedia tanpa keraguan. Kedepannya, kita akan berjalan berdampingan, menjaga keamanan kota samudra bersama. Pasti wabah Gu takkan terulang, agar dunia kembali damai.